Langkah timnas U17 Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025 harus terhenti di babak grup setelah menelan kekalahan telak dari Korea Utara. Kekalahan ini menjadi sinyal keras bahwa tim asuhan Coach Nova Arianto masih perlu pembenahan besar, terutama dalam hal kualitas fisik dan postur pemain jika ingin bersaing di level yang lebih tinggi. Apalagi target berikutnya jauh lebih besar, Piala Dunia U17 2025 di Qatar, November nanti. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, menyebut bahwa kekalahan dari Korea Utara menegaskan perlunya penguatan tim, khususnya lewat tambahan pemain diaspora. 3 penggawa timnas Indonesia yang berkarier di divisi Championship Inggris, yakni Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, dan Nathan Choyaon, tengah menantikan nasib klub mereka jelang akhir musim 2024-2025. Dengan hanya 4 match week tersisa, masa depan mereka di kasta kedua Liga Inggris masih belum sepenuhnya aman. Kabar kurang menyenangkan datang dari salah satu pemain andalan timnas Indonesia, Dean James. Fullback kiri berdarah Surabaya ini mengalami cedera serius saat membela klubnya, Go Ahead Eagles, dalam laga Eredivisie melawan FC Utrecht pada akhir pekan lalu. Usai Dean James, kini giliran Kevin Dix cedera. Timnas Indonesia krisis bek jelang Juni. Kondisi fisik Mads Hilgers jadi sorotan, rentan cedera dan diragukan kebugarannya. BFC Twente, Mads Hilgers, kembali menjadi sorotan karena sering mengalami cedera sepanjang musim 2024-2025. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Langkah timnas U17 Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025 harus terhenti di babak grup setelah menelan kekalahan telak dari Korea Utara. Bermain di Stadion King Abdullah Sport City Hall, Jeddah, Senin 14 April, skuad Garuda Muda tumbang 0-6 tanpa balas. Kekalahan ini menjadi sinyal keras bahwa tim asuhan Coach Nova Arianto masih perlu pembenahan besar, terutama dalam hal kualitas fisik dan postur pemain jika ingin bersaing di level yang lebih tinggi. Apalagi target berikutnya jauh lebih besar, Piala Dunia U17 2025 di Qatar, November nanti. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, menyebut bahwa kekalahan dari Korea Utara menegaskan perlunya penguatan tim, khususnya lewat tambahan pemain diaspora. Pemain kita secara skill sudah lumayan bagus. Tapi untuk Piala Dunia, dibutuhkan postur dan kualitas fisik yang mumpuni. Coach Nova harus mencari tambahan dari kompetisi domestik maupun diaspora, ujar Kusnaini, dikutip dari Antara. Menariknya, akun Instagram @GarudaChampion menyebut ada 3 nama diaspora potensial yang bisa memperkuat timnas U17 di Piala Dunia nanti. Yang pertama, Nicholas Indra Midtsoen, penyerang berdarah Solo yang bermain di Rosenborg U15, Norwegia. Dalam 4 laga terakhir, ia mencetak 5 gol dan 1 assist. Nicholas punya insting yang kuat di depan gawang. Dia sering berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola liar, memanfaatkan kesalahan lawan, atau menuntaskan umpan silang. Mirip gaya main Poacher modern, efisien dan mematikan di kotak penalti. Meski tidak disebut sebagai sprinter murni, Nicholas punya kecepatan cukup untuk mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan lawan. Dia cerdik dalam memilih celah, membuat gerakan tanpa bola yang merepotkan bek. Dengan kaki dominan kanan, Nicholas dikenal punya finishing yang presisi. Baik itu tembakan first touch, tendangan keras, maupun chip lembut, semua bisa ia eksekusi dengan baik. Meski striker, Nicholas tak egois. Ia tahu kapan harus melepaskan umpan ketimbang memaksa tembakan. Assist yang ia ciptakan jadi bukti bahwa dia juga bisa menjadi creator saat dibutuhkan. Bermain di akademi klub besar Norwegia seperti Rosenborg berarti Nicholas terbiasa dengan atmosfer kompetitif. Ia biasa sejak muda untuk tampil disiplin, fokus, dan siap bertarung dalam tekanan tinggi, hal yang sangat penting untuk ajang sekelas Piala Dunia U17. Yang kedua, Noah Steenbergen, striker 15 tahun berdarah Bandung yang kini bermain untuk SCV 28 U18 di Belanda. Keunggulannya? Postur tinggi 180 cm dan naluri mencetak gol yang kuat. Dengan tinggi badan 180 cm, ia memiliki keunggulan fisik yang dapat dimanfaatkan dalam duel udara dan pertarungan fisik dengan bek lawan. Meskipun detail spesifik mengenai statistik dan gaya bermainnya tidak tersedia, bermain di level U18 pada usia 15 tahun menunjukkan bahwa Noah memiliki kemampuan teknis dan pemahaman permainan yang baik. Pemain ini menunjukkan potensi untuk memperkuat timnas U17 Indonesia, terutama dalam menghadapi kompetisi tingkat tinggi seperti Piala Dunia U17. Kehadiran mereka dapat menambah kedalaman skuad dan memberikan variasi dalam strategi permainan tim. Yang ketiga,
Said Alim Brerkic adik dari pemain timnas U17, Amar Brerkic. Saat ini ia menjadi bagian dari Akademi Eintracht Frankfurt dan bahkan sudah dipanggil timnas U15 Jerman. Meski begitu, peluang Said membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Said Alim Brerkic adalah pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk Akademi Eintracht Frankfurt U15 di Jerman. Lahir pada 26 September 2010, ia merupakan adik dari Amar Brerkic, yang pernah membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Said memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan ayahnya yang berkewarganegaraan Bosnia Jerman. Sebagai pemain yang berposisi sebagai penyerang atau winger, Said dikenal memiliki gaya bermain yang luwes dan sering melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti lawan. Kemampuannya dalam menggiring bola dan kecepatan menjadi salah satu keunggulannya di lapangan. Performa impresifnya di level akademi telah menarik perhatian, sehingga ia mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan timnas Jerman U15 pada September 2024. Meskipun telah memperkuat timnas Jerman U15, Said masih memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia di masa depan, mengingat status kewarganegaraannya yang memungkinkan. Dengan latar belakang pelatihan di Akademi Sepak Bola Jerman yang terkenal dengan kedisiplinan dan teknik tinggi, Said berpotensi menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia jika berhasil direkrut. Coach Nova Arianto kini punya pekerjaan besar, menyiapkan tim yang bukan hanya solid secara teknik, tapi juga kuat secara fisik dan mental. Waktu menuju Piala Dunia U17 tinggal beberapa bulan, dan proses seleksi pemain, termasuk pendekatan ke diaspora, menjadi kunci. Timnas boleh tersingkir di Piala Asia, tapi harapan belum padam. Panggung dunia di Qatar masih terbuka. Dan semoga, dengan kekuatan baru, Garuda Muda bisa terbang lebih tinggi. 3 penggawa timnas Indonesia yang berkarir di divisi Championship Inggris, yakni Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, dan Nathan Choyaon, tengah menantikan nasib klub mereka jelang akhir musim 2024-2025. Dengan hanya 4 match week tersisa, masa depan mereka di kasta kedua Liga Inggris masih belum sepenuhnya aman. Oxford United, klub yang dimiliki oleh Anindya Bakri dan Erick Thohir, serta dibela oleh Marcelino dan Ole, berada di posisi ke-17 klasemen sementara dengan 48 poin dari 42 laga. Meski berada di luar zona merah, selisih 6 poin dari batas degradasi belum cukup untuk membuat mereka sepenuhnya tenang. Media lokal Oxford Mail melakukan simulasi untuk memprediksi hasil akhir klasemen Championship. Hasilnya, Oxford diprediksi bakal lolos dari degradasi dan finish di posisi ke-17 dengan 53 poin, menambah 5 angka dari 4 laga sisa. 4 laga krusial tersebut adalah menghadapi Leeds United, Cardiff City, Sunderland, dan Swansea City. Sementara itu, Swansea City milik Nathan Choyaon saat ini berada di papan tengah, tepatnya peringkat ke-12 dengan 54 poin. Meski secara matematis masih punya peluang ke zona playoff promosi, simulasi prediksi menyebut The Swans hanya akan menambah 2 poin hingga akhir musim. Hasil ini akan membuat mereka tetap di posisi ke-12, jauh dari jangkauan tiket promosi. 4 laga terakhir Nathan dan kolega adalah melawan Hull City, KPR, Millwall, dan duel penutup musim menghadapi Oxford United. Laga ini berpotensi menjadi ajang spesial, karena ketiga pemain Indonesia bisa tampil bersama dalam satu lapangan di kompetisi Inggris. Meski tekanan tinggi, pelatih Oxford, Gary Rowett, menyadari kerasnya persaingan di kasta kedua ini. Ia menyebut bahwa untuk bertahan, timnya harus tampil layaknya berperang, karena banyak lawan yang memiliki kualitas serta dana besar. Apapun hasil akhirnya, satu hal yang pasti, ketiga pemain ini masuk dalam radar pelatih Patrick Kluivert untuk laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Juni mendatang. Jadi, bukan hanya klub mereka yang dipertaruhkan, tapi juga kondisi fisik dan performa menuju tugas negara. Dean James cedera parah, absen di final KNVB Cup dan terancam tak bela timnas di Juni. Kabar kurang menyenangkan datang dari salah satu pemain andalan timnas Indonesia, Dean James. Fullback kiri berdarah Surabaya ini mengalami cedera serius saat membela klubnya, Go Ahead Eagles, dalam laga Eredivisie melawan FC Utrecht pada akhir pekan lalu. Menurut laporan media Belanda, termasuk Voetbalzone, Dean mengalami nyeri selama lebih dari 1 jam di lapangan sebelum akhirnya digantikan oleh Aske Adelgaard pada menit ke-64. Situasi ini menimbulkan sorotan terhadap keputusan pelatih Paul Simonis, yang dianggap terlalu lama menarik keluar Dean James meski sudah terlihat tidak nyaman akibat cedera. Dalam pertandingan tersebut, Dean sempat terlihat salah tumpuan pada kaki kirinya setelah duel udara, yang mengakibatkan ia tergelincir saat mendarat. Ia kemudian harus dipapah keluar lapangan dalam keadaan pincang. Pelatih Go Ahead, Paul Simonis, mengaku belum mengetahui secara pasti tingkat keparahan cedera Dean.
Namun, ia menyebut bahwa kondisi pemainnya itu terlihat cukup serius. Go Ahead Eagles juga telah merilis pernyataan resmi, menyatakan bahwa pemain 24 tahun tersebut akan absen selama beberapa minggu ke depan. Kehilangan Dean James tentu jadi pukulan telak bagi Go Ahead Eagles, apalagi menjelang pertandingan penting final KNVB Cup melawan AS Alkmaar pada 21 April 2025. Selain Dean, tim juga sedang dirundung krisis pemain karena cedera yang menimpa Jacob Breum, serta ketidakpastian kondisi Finn Stokers dan Soren Tengstedt. Tak hanya bagi klub, cedera ini juga berdampak ke timnas Indonesia. Dean James diharapkan kembali pulih tepat waktu untuk membela Garuda saat menghadapi laga penting di bulan Juni 2025, di mana ia diyakini masih akan menjadi pilihan utama pelatih Patrick Kluivert. Melalui unggahan media sosial, Dean menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang ia terima. Sulit untuk diterima, tapi begitulah yang terjadi dalam sepak bola. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk bisa kembali secepat mungkin. Mari selesaikan musim ini dengan kuat, tulis Dean James. Usai Dean James, kini giliran Kevin Dix cedera. Timnas Indonesia krisis bek jelang Juni. Setelah kabar cedera Dean James, kini timnas Indonesia kembali mendapat pukulan berat. Kevin Dix, bek kanan andalan Garuda, mengalami cedera saat membela FC Copenhagen dalam laga playoff Championship Liga Denmark 2024-2025 melawan Brøndby, Minggu, 13 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berlangsung panas tersebut, Dix tampil sebagai starter. Namun, hanya bertahan 23 menit di lapangan, ia harus ditarik keluar karena mengalami masalah di otot pahanya, usai merasa tidak nyaman sejak menit ke-21. Cedera ini terjadi hanya 3 menit setelah Brøndby mencetak gol pembuka lewat Mathias Kvistgaarden. Sambil memegangi pahanya, Kevin Dix meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Giorgio Gocolashvili. FC Copenhagen pun harus menelan kekalahan tipis 1-2 di kandang sendiri. Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari FC Copenhagen terkait seberapa parah cedera pemain 29 tahun itu. Namun yang jelas, situasi ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat riwayat cedera engkel yang sempat dialami Dix pada Maret lalu. BFC Twente, Mads Hilgers, kembali menjadi sorotan karena sering mengalami cedera sepanjang musim 2024-2025. Menurut pelatih asal Belanda, Gert-Jan Verbeek, kondisi tersebut patut diwaspadai karena dapat berdampak terhadap performa jangka panjang sang pemain, baik di level klub maupun tim nasional. Dalam pertandingan Eredivisie antara FC Twente versus Fortuna Sittard pada 5 April 2025, Hilgers harus ditarik keluar pada menit ke-70. Menurut laporan Transfermarkt, pemain berdarah Indonesia itu mengalami cedera hamstring, dan sempat diragukan tampil saat menghadapi PEC Zwolle pada 13 April. Sepanjang musim ini, Hilgers tercatat sudah absen dalam 9 pertandingan di semua kompetisi karena masalah cedera. Situasi ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk jurnalis Belanda Tijmen van Wissing, yang menduga Hilgers memiliki masalah kronis pada kakinya, mengingat ia sering tidak mampu menyelesaikan pertandingan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Hilgers hanya akan bugar saat memperkuat timnas Indonesia, terutama selama jeda kompetisi. Gert-Jan Verbeek membandingkan situasi Hilgers dengan mantan pemain timnas Belanda, Arjen Robben, yang dikenal rentan cedera namun tetap mampu menjalani karir panjang di level tertinggi. Ia menyatakan bahwa jika situasi ini terus berlangsung, Hilgers sulit diandalkan oleh klub karena jarang menyelesaikan pertandingan secara penuh. Kalau Hilgers terus seperti ini, bisa-bisa dia hanya tampil saat membela timnas Indonesia. Ini tentu menyulitkan pelatih, ujar Verbeek. Situasi ini menambah daftar kekhawatiran bagi timnas Indonesia, yang saat ini sudah kehilangan 2 pemain belakang, Dean James dan Kevin Dix, karena cedera. Mengingat timnas akan menghadapi laga penting melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kondisi kebugaran Hilgers patut dipantau secara ketat. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.